Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan analisis penggunaan bahasa gaul generasi Z di media sosial TikTok. Dengan saya, Kaila Sapa, NIM belakang 42. Dengan saya Rona Suroya dengan NIM belakang 62. Dengan saya Nabila Angga Nazila dengan NIM belakang 53. Baik, selanjutnya yaitu ada abstrak. Penelitian ini mengkaji penggunaan bahasa gaul generasi Z di TikTok dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa gaul terbentuk melalui singkatan, campur kode, penyerapan istilah asing, dan modifikasi bunyi. Bahasa gaul berfungsi sebagai identitas kelompok, sarana kreativitas, dan komunikasi yang lebih efektif, serta terus berkembang mengikuti tren di media sosial. Latar belakang, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, namun penggunaannya di kalangan remaja mulai bergeser akibat maraknya bahasa gaul. TikTok menjadi media sosial yang mempercepat penyebaran bahasa gaul, terutama di kalangan generasi Z. Bahasa gaul digunakan sebagai identitas kelompok, sarana ekspresi diri, dan komunikasi di media sosial. Bentuk bahasa gaul TikTok beragam, seperti singkatan campur, kode, bahasa asing, dan modifikasi kata serta cepat menjadi tren. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk, proses pembentukan, serta fungsi bahasa gaul yang digunakan di generasi Z di TikTok. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perubahan morfologis dalam bahasa gaul yang digunakan di media sosial TikTok. Yang kedua, bagaimana bentuk-bentuk penggunaan bahasa gaul generasi Z dalam kolom komentar TikTok. Yang ketiga, bagaimana proses pembentukan kata dan makna bahasa gaul dalam media sosial TikTok. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan perubahan morfologis dalam bahasa gaul yang digunakan di media sosial TikTok. Yang kedua, mendeskripsikan bentuk-bentuk penggunaan bahasa gaul generasi Z dalam kolom komentar TikTok. Yang ketiga, menganalisis proses pembentukan kata pada bahasa gaul yang digunakan di media sosial TikTok. Selanjutnya itu ada hakikat bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi utama dan bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan. Globalisasi dan media sosial mendorong masuknya bahasa asing serta munculnya bahasa gaul di kalangan remaja. Generasi Z lebih sering menggunakan bahasa gaul dalam komunikasi sehari-hari dibanding bahasa Indonesia baku. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa terus berkembang mengikuti perubahan sosial dan budaya. Yang kedua itu ada bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan ragam bahasa non-formal yang berkembang secara dinamis mengikuti tren, digunakan sebagai sarana ekspresi diri dan identitas kelompok, terutama di media sosial seperti TikTok. Penggunaan yang berlebihan dapat mengurangi kemampuan menggunakan bahasa Indonesia baku dalam situasi formal. Bahasa gaul umumnya terbentuk melalui singkatan dan modifikasi kata proses morfologis. Selanjutnya yaitu ada generasi Z dan media sosial TikTok yang akan disampaikan oleh saudari Rona. Oke, selanjutnya generasi Z. Pengertian kata generasi adalah sekelompok individu yang mengidentifikasi kelompoknya atas dasar kesamaan tahun kelahiran, umur, dan lokasi, serta kejadian-kejadian dalam kehidupan kelompok tersebut yang secara signifikan berpengaruh dalam tahap pertumbuhan mereka. Generasi Z disebut sebagai native digital yang asli dan pertama. Paling tidak ada 5 generasi yang dikenal secara luas. Tradisionalis, baby boomer, generasi X, milenial atau generasi Y, dan generasi Z, serta tambahan generasi alpha. Stillman mendaftarkan 5 generasi sebelum alpha, yaitu tradisionalis pada tahun 1946, baby boomer pada tahun 1946 sampai 1964, generasi X pada tahun 1965 sampai 1979. Milenial pada tahun 1980 sampai 1994 dan generasi Z pada tahun 1995 sampai 2012. Yang kedua ada media sosial TikTok. Media sosial menjadi sarana komunikasi dan pembentuk tren bahasa di masyarakat. TikTok populer di kalangan remaja sebagai media interaksi dengan bahasa yang santai. TikTok hadir di Indonesia pada tahun 2017, sempat diblokir pada 2018, lalu kembali beroperasi setelah memenuhi persyaratan pemerintah.
Kajian morfologi. Morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata, atau morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Proses morfologis dalam bahasa Indonesia mencakup berbagai aspek yang kompleks, mulai dari afiksasi, reduplikasi, hingga komposisi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Bahasa gaul akronim dan singkatan. Bahasa gaul berupa singkatan ada yang pertama TTD, yang berarti tanda tangan atau tanda terima dokumen. Yang kedua ada singkatan GG, yaitu good game atau serapan dari bahasa asing. Yang kedua, bahasa gaul berupa akronim. Yang pertama ada TF, yaitu transfer yang bermakna pindah atau pemindahan. Yang kedua, gamon, yang berarti gagal move on. Selanjutnya, bahasa gaul berupa bahasa asing. Yang pertama ada friendly, mempunyai arti ramah, namun pada media sosial TikTok, friendly bisa diartikan sebagai sikap mudah bergaul. Selanjutnya, pembentukan singkatan dieja huruf demi huruf. Yang pertama ada FYP, for your page, yang memiliki arti halaman untuk Anda. Yang kedua, FYI, for your information, memiliki arti untuk informasimu. Istilah ini digunakan seseorang ketika akan menyampaikan sebuah informasi. Selanjutnya, frekuensi penggunaan bahasa gaul. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap data penelitian, bentuk bahasa gaul yang paling banyak digunakan adalah kata serapan dari bahasa Inggris dan istilah viral. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi generasi Z di TikTok sangat dipengaruhi oleh perkembangan budaya digital dan tren global. Bentuk bahasa gaul ada singkatan yang berjumlah 10, akronim yang berjumlah 12, kata serapan yang berjumlah 9, campur kode yang berjumlah 11, pemendekan kata yang berjumlah 10, istilah viral yang berjumlah 15. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Analisis proses pembentukan kata. Yang pertama, proses pemendekan kata. UDH yang berarti sudah, yang bertujuan mempercepat pengetikan. Yang kedua, pembentukan kreatif, yaitu gemoy, yang artinya menciptakan kesan imut atau menggemaskan lewat perubahan bunyi akhir. Yang ketiga, istilah viral, pergeseran makna tanpa perubahan bentuk, yaitu julid, yang bermakna suka berkomentar negatif atau nyinyir terhadap orang lain di media sosial. Selanjutnya pembahasan yang akan disampaikan oleh saudari Nabila. Hubungan selanjutnya itu hubungan bentuk dan makna. Yang pertama, pemendekan kata. Komunikasi lebih cepat dan akrab. Yang kedua, pembentukan kreatif. Memperkuat ekspresi dan identitas kelompok. Yang ketiga yaitu istilah viral. Makna dapat berubah meski bentuk kata tetap. Yang keempat, kesimpulan. Bahasa gaul di TikTok menjadi strategi komunikasi, identitas, dan kreativitas generasi Z. Selanjutnya kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa gaul oleh generasi Z di media sosial TikTok merupakan fenomena yang sangat berdominan dan menjadi bagian dari komunikasi sehari-hari. Bahasa gaul digunakan untuk menciptakan komunikasi yang lebih santai, akrab, dan ekspresif, serta menunjukkan identitas dengan rasa kebersamaan antara pengguna media sosial. Penggunaan bahasa gaul di TikTok mencerminkan dinamika perkembangan bahasa Indonesia yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bagi generasi Gen Z untuk menggunakan bahasa secara bijaksana, yaitu untuk mampu menempatkan penggunaan bahasa gaul sesuai konteks tanpa mengabaikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan sikap tersebut, bahasa gaul dapat menjadi bentuk kreativitas berbahasa yang tetap mendukung pelestarian bahasa Indonesia.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kerekam nggak ada suara nggak? Coba nih.